Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Banyak sekali relawan yang menginginkan Gibran untuk berpasangan dengan Prabowo. Ini seakan tidak mendengar sikap Gibran yang sudah mengaku tegak lurus dengan PDIP, partainya sendiri, dan juga yang sudah seakan mengesampingkan konstitusi yang sampai dengan saat ini masih belum mengizinkan orang berusia di bawah 40 tahun untuk berkontestasi di ajang Pilpres. Mas Toto, tanggapan Anda seperti apa soal hal ini? Ini bukan tentang tegak lurus kepada siapapun ya, bukan tentang tegak lurus kepada Gibran atau Jokowi atau Gibran tegak lurus kepada PDI Perjuangan. Saya hanya mengajak berpikir logis dalam kita menyepakati mengenai apa yang sudah kita bangun pasca reformasi tentang mekanisme demokrasi, pembatasan kekuasaan, termasuk kode etik dalam konteks demokrasi. Kita lihat logikanya saja. Kalau memang Gibran ingin didorong, tidak pernah ada pembatasan dalam pasal-pasal terkait dengan pemilihan presiden, tidak masalah. Artinya dia punya hak untuk mendapatkan tempat menjadi seorang cawapres. Walaupun itu pun akan kemudian dikritik dalam konteks kode etik. Ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden, lalu kemudian anaknya maju menjadi cawapres, itu bagian dari politik dinasti jelas. Nah, malah sekarang faktanya kan adalah ternyata konstitusi tidak memperbolehkan. Oke, kemudian diberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menggugat. Lalu kemudian yang kita lihat menggugat juga beberapa, bahkan mayoritas diantaranya adalah Partai Gerindra, yang kemudian masuk dalam subjek yang dikait-kaitkan untuk dipasangkan dengan Gibran. Di situ kan orang melihat kemudian ada konflik of interest, bahwa ini bukan berbicara mengenai perbaikan sistem atau memberikan porsi lebih buat anak muda menjadi bagian dari proses pencapresan. Tapi ini kan seakan-akan untuk memenuhi syahwat dari skenario partai tertentu, capres tertentu. Belum lagi masuk pada hal yang lebih teknis. Coba lihat kode etik. Bagaimana nama baik seorang presiden ketika anaknya didorong-dorong maju, lalu harus melalui gugatan MK, kebetulan MK dipimpin oleh iparnya sendiri. Ini akal sehat loh. Tidak perlu seorang pakar tata negara untuk memaknai itu. Itu yang kemudian membuat saya menyimpulkan bahwa yang mendorong-dorong ini berpotensi menjelekkan nama Jokowi di akhir masa jabatannya. Itu yang sekarang menurut saya menarik untuk kita polemikkan, kita pro kontrakan, dan kemudian nggak apa-apa saya berdebat dengan Bang Regen. Ini pola pikir, bukan tentang Prabowo, bukan tentang Ganjar, dan bukan tentang Anies. Dan silahkan jawab logika mengenai tata negara dan kode etik atau dalam berpolitik, dalam situasi yang saya jelaskan tadi. Ya, saya kembali ke Mas Rely. Saya harap sudah cukup ya, sudah mengambil nafasnya ya Mas Rely ya. Mas Rely, tadi Anda katakan masih menunggu hasil gugatan di MK seperti apa nanti finalnya. Nah, sambil menunggu ini selesai, ada outputnya, sikap Barajep sementara di Pilpres sampai dengan saat ini berarti masih netral, masih belum ke kanan ke kiri? Jadi dari awal Barajep 2013 sebagai anak sulung dan sampai akhir masa jabatan Bapak Jokowi, kita masih tegak lurus kepada Bapak Jokowi. Nggak mungkin juga Pak Jokowi akan memberi arahan atau bisikan kepada kami ke yang salah. Apalagi Pilpres 2024 ini kita butuh pemimpin yang melanjutkan pembangunan ataupun hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi sampai dengan hari ini kita tetap tegak lurus, tidak ada tawar-menawar atau gigi mundur. Kita tetap tegak lurus sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Baik, seperti itu. Baik, terakhir saya ke Gus Jazil karena durasi waktu kita terbatas. Saya juga penasaran nih Gus Jazil, ketika Prabowo safari politik ke daerah begitu ya, contohnya ke Solo beberapa waktu menemui Gibran Raka Buming Raka berada di satu event. Nah, soal hal ini PKB dikasih tahu nggak sih, maksudnya ada komunikasi nggak bahwa Pak Prabowo akan ke sini, akan ke titik A, ke titik B gitu, tahu nggak PKB? Ya tentu kan Pak Prabowo itu pejabat negara, Mas Gibran juga wali kota, pejabat di daerah. Saya pikir wajar saja kalau bertemu, bagi PKB itu tidak ada soal. Pak Prabowo mau ketemu siapapun nggak ada soal. Selama pertemuan itu memang pertemuan yang memberikan inspirasi baik buat Indonesia.
Mau ketemu Nikita Mirzani juga nggak ada masalah. Cocok. Nggak ada masalah kalau soal pertemuan ini. Tapi kan kira-kira itu memberikan respon gitu kepada katakanlah Bara JP begitu untuk lebih bersemangat gitu lah kira-kira ya. Ini kan menurut saya apa ya, inspirasi buat anak muda, saya pikir itu bagus, tidak ada soal. Namun kembali lagi tidak cukup hanya sebagai inspirasi. Kalau inspirasi itu berbenturan dengan konstitusi, saya yakin apapun itu pasti harus ditolak. Nah, sekali lagi saya juga melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini seakan-akan membuat kecemburuan bagi PKB. PKB nggak bakal cemburu yang begitu. Nggak akan cemburu. Biasa saja. Jadi saja. karena apa kita bertemu itu dalam posisi yang suka rela dan simbiosis mutualisme. Bagi PKB kita juga sudah punya hitungannya. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan dari setiap pertemuan itu, namun mungkin membuat Mas Regen lebih bersemangat gitu aja. Ya mudah-mudahan. Silakan lanjutkan semangat, tapi jaga etika kata Pak Yunarto. Iya. Baik. Sebenarnya semakin menarik diskusi kita, tapi karena waktu kita terbatas, terima kasih Gus Jazil, Mas Relly dan juga Mas Toto sudah berbagi sudut pandang malam hari ini bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.